Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Berterima kasih kepada Tuhan Yesus, bahwasanya Dia adalah Allah yang baik, Allah yang tidak pernah tinggalkan kita. Haleluya. Mari kita sembah Dia, kita agungkan Tuhan, muliakan Dia. Puji nama Tuhan, besarkan nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Amin. Haleluya. Karena kasih Tuhan padaku, Dia rela berkorban. Amin. sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi-Mu. Haleluya. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Yesus, kami muliakan Engkau. Kau berikan Kami sembah Engkau Yesus. Engkau yang sebagai ganti mulia, Engkau dosaku. ajaib, Engkau luar biasa dalam hidup kami. Amin. Haleluya. Mari berdiri bersama-sama. Katakan sekarang aku memuji-Mu, Allah yang setia, Allah yang Dia Allah yang setia, baik. Amin. yang tak pernah Terima kasih Tuhan meninggalkan Yesus. perbuatan Terima kasih Roh Kudus. Mari sembah Dia, Sekarang ku agungkan Dia, menyembah-Mu, puji Dia, besarkan Allah nama yang Yesus. mulia, Engkau mulia, sempurnakan Engkau setiap agung. hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi-Mu. Haleluya. Terpujilah Engkau Yesus. Kami besarkan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Sungguh Engkau Allah yang setia dalam kehidupan kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang tidak pernah membiarkan kami anak-anak-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak untuk setiap kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu yang sungguh sempurna, yang boleh kami alami dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan, dan pada saat hari ini kami mengangkat pujian kami menghadap kepada Tuhan, mata hati kami tertuju kepada Tuhan, karena kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kau hari di tengah-tengah kami Tuhan, dan memberkati setiap kami yang ada. Tuhan, mari Tuhan yang memberkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ibadah ini. Semua ada dalam campur tangan Tuhan, dan urapan Roh Kudus-Mu yang bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami akan memulaikan ibadah kami pada hari ini. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari tetap tinggal berdiri. Kita puji Tuhan, kita besarkan nama Tuhan, kita agungkan Dia, kita bersyukur. Kita dipilih dari segala bangsa, kita adalah umat pilihan Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Dari segala bangsa, Amin. kita dipilih jadi umat-Nya. Kita dipilih dan dikuduskan-Nya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terima kemuliaan, Amin. dan hormat kami, terima sembah kami, pujian kami. Terima kemuliaan dan hormat kami, terima sembah dan pujian kami. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umat-Nya. Amin, haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umat-Nya. Kita dipilih dan dikuduskan-Nya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Kemuliaan dan hormat kami, terima sembah kami, pujian kami. Terima kemuliaan dan hormat kami, terima sembah dan pujian kami. Terima kemuliaan dan hormat kami, Kami memuliakan Tuhan, kami agungkan nama Tuhan, nama yang ajaib, nama yang berkuasa. terima kemuliaan dan hormat kami, terima sembah dan pujian kami. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Haleluya, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus ada dalam hatimu. Muliakan Dia. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapan-Nya yang ajaib memulihkan umat-Nya. Roh Kudus tercurah bagi gereja-Nya, membangkitkan umat pilihan-Nya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari umat Tuhan, kita bersorak bagi Dia, bersorak bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin, haleluya.
ada di tempat ini, pasti akan terjadi sesuatu. Amin. Kami perlu Roh Kudus setiap hari, setiap saat. Peganglah tangan kami, Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, kami lemah, kami jatuh. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus buat Roh Kudus-Mu. Itulah kekuatan kami. Kami tidak jatuh karena ada Roh Kudus dalam hidup kami. Amin. Benar Tuhan. Kami minta Roh Kudus penuhi kami setiap hari, setiap saat. Haleluya. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku, Roh Kudus. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Haleluya. Kita siapkan hati untuk firman Tuhan. Haleluya. Roh Kudus, Mari minta Roh Kudus pimpin hidup kami. Pimpin dalam perjalanan hidup kami, ya Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kami lemah. Tanpa Roh Kudus kami jatuh, ya Tuhan. Kami perlu Roh Kudus. Roh Kudus pimpinlah hidup kami. Amin. Puji Tuhan. Roh Kudus pimpinlah, pimpinku di perjalanan, jangan sampai aku jatuh. Pimpinlah, Roh Kudus pimpinlah, jangan sampai aku jatuh. Pimpinlah, Roh Kudus pimpinlah, jangan sampai aku jatuh. Pimpinlah, Roh Kudus pimpinlah. Haleluya. Kami perlu Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus.
Karena itulah yang akan mengingatkan kami, memimpin kami untuk kami boleh berjalan seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Dan siang hari ini Tuhan, kami siap untuk kami dengar kebenaran firman Tuhan lagi. Biarlah Tuhan berbicara bagi kami lewat hamba-Mu, dan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Bekerjalah lebih luas Tuhan, supaya firman itu tetap bertumbuh, berbuah-buah, menjadi hormat dan kepujian bagi nama Tuhan. Roh Kudus ingatkan selalu, Roh Kudus pimpin selalu. Dan karena itu Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk kami dengar kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan berbicara lebih jauh dalam setiap kehidupan kami, supaya sepanjang kehidupan kami semakin hari menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, kami siap untuk dengar kebenaran firman-Mu. Ini doa kami naikkan di dalam satu nama yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur lagi kita bisa beribadah sekalipun dalam ibadah daring. Kita percaya akan kehadiran Tuhan memberkati kehidupan kita. Haleluya. Tema pemberitaan firman Tuhan pada saat ini adalah pergi dan berbuah. Terambil di dalam Yohanes pasalnya yang ke-15, di ayatnya yang ke-16. Mari jemaat Tuhan kita berdiri semuanya, kita membaca ayat ini. Yohanes 15 ayatnya yang ke-16. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, apa yang barusan kita baca merupakan perintah yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya. Mempelajari sedikit pelayanan daripada murid-muridnya, ada sekian banyak orang yang memang melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan. Kita tahu bersama bahwa murid-murid Tuhan Yesus ada 12 orang, kemudian ada juga disebutkan ada 70 murid, dan di dalam kitab Korintus menjelaskan ada 120 mereka-mereka yang berada di kamar loteng Yerusalem dan dipenuhkan oleh Roh Kudus. Mereka-mereka inilah yang pergi memberitakan Injil. Dan saya melihat dalam buku-buku sejarah menjelaskan bahwa murid-murid ini mereka menjangkau daerah-daerah, suku-suku bangsa yang memang dikenal di dalam Alkitab. Jadi kalau mau dilihat bahwa murid-murid ini melaksanakan penginjilan, pemberitaan Injil dan menjangkau suku-suku bangsa yang tercatat di dalam Alkitab. Ini merupakan sesuatu hal yang luar biasa. Mengapa? Sebab sekalipun mereka diperhadapkan dengan penderitaan yang amat sangat banyak, dan juga banyak, kalau saya pelajari, banyak dari mereka itu menjadi martir, mati syahid. Namun mereka-mereka ini adalah orang-orang yang atau pribadi-pribadi yang mendapatkan tugas mulia untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Dan hasilnya luar biasa bahwa begitu banyak petobat-petobat baru.
Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, dalam pembacaan firman Tuhan saat ini, saya ingin menyampaikan tentang proses keterpilihan kita orang percaya, kemudian kita ditetapkan untuk dapat pergi dan menghasilkan buah, dan dalam pertemuan ini juga kita akan melihat buah apa yang dihasilkan dan upah bagi mereka-mereka yang pergi untuk menyampaikan atau pergi melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, proses keterpilihan kita umat Tuhan, kalau kita pelajari di dalam Alkitab, bahwa semuanya ini adalah merupakan anugerah Tuhan, merupakan kasih karunia Tuhan. Kita lihat di dalam Roma pasalnya yang ke-11, di ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-6, Roma pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-6, di situ dijelaskan, tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya, aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa, menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan, sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita melihat Rasul Paulus memberikan sebuah pengajaran bahwa keterpilihan seseorang itu karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan, bukan karena kebaikan kita ataupun bukan karena kita memiliki latar belakang yang baik, tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, ini karena kasih karunia Tuhan atas hidup kita. Kita melihat contoh dari 12 murid. Mereka kita tahu ada memiliki latar belakang sebagai pemungut cukai, ada juga memiliki latar belakang sebagai nelayan. Itu yang kita pahami bersama-sama. Namun Allah memilih mereka. Allah menetapkan mereka untuk pergi menghasilkan buah. Ini merupakan kenyataan dari anugerah Tuhan. Jadi latar belakang, kemudian perbuatan baik, itu bukan dasar atau alasan kita terpilih. Namun itu hanya karena anugerah Tuhan. Melihat apa yang Yesus ajarkan, dan ini juga mempertegas ayat yang ingin saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, ini mempertegas buat kita bahwa kita semua manusia yang percaya kepada Kristus itu dipilih oleh Tuhan. Dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-29 sampai ayatnya yang ke-30 saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita melihat di sini bahwa semua orang atau manusia hadir di dalam dunia ini sudah dipilih oleh Tuhan, ditentukan untuk menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Di ayatnya yang ke-30 di situ dikatakan, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkan, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bahwa setiap manusia itu dipilih oleh Tuhan untuk menjadi seperti Kristus. Menjadi seperti Kristus. Dan mereka-mereka atau manusia yang dipilih Tuhan, itu dipanggil dalam sebuah pelayanan, dan pada endingnya, pada akhirnya,
bahwa manusia itu akan dimuliakan Tuhan. Jadi, seperti yang dikatakan oleh Rasul Petrus, dalam suratan Petrus dijelaskan mengambil bagian kodrat ilahi. Jadi sama seperti Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, proses keterpilihan kita itu hanya karena anugerah Tuhan. Sekali lagi saya katakan, bukan karena kita memiliki prestasi yang luar biasa, bukan karena kita memiliki perbuatan baik, namun intinya adalah hanya karena anugerah Tuhan, hanya karena kasih setia Tuhan. Dan kemudian kita melihat bahwa kita yang dipilih oleh Tuhan ditetapkan untuk pergi dan menghasilkan buah. Kita ditetapkan untuk pergi dan menghasilkan buah. Buah apa yang dimaksud? Tentu saja ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan memberikan penjelasan mengenai buah. Dan saya mau menyebutkannya ada 2 buah yang dimaksud dari sini. Buah yang pertama adalah lahirnya petobat baru. Lahirnya petobat baru. Saya sudah sampaikan bahwa murid-murid Tuhan Yesus, mereka itu menerima amanat agung pergi ke ujung bumi dan memberitakan Yesus Kristus, memuridkan setiap manusia. Dan kita tahu, seperti saya sebutkan tadi di awal, bahwa murid-murid mereka menjalankan amanat agung itu sehingga begitu banyak petobat baru yang percaya kepada Yesus, yang saya sebutkan tadi bahwa daerah-daerah suku bangsa yang disebutkan di dalam Alkitab itu dijangkau oleh murid-murid. Ini merupakan hal yang sungguh luar biasa. Dan kemudian, selain daripada menghasilkan petobat baru, maka yang dimaksud dari buah di sini adalah buah perbuatan baik. Buah perbuatan baik. Di dalam Kolose pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-10. Kolose pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-10. Di sini dikatakan begini. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi, apa di sana dikatakan? Memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Jadi kita melihat di sini bahwa buah yang dimaksud adalah perbuatan baik. Jadi bukan hanya petobat baru yang dilahirkan, tetapi dalam kehidupan seseorang ada perbuatan baik. Kita mempelajari di dalam Alkitab bagaimana manusia ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa. Alkitab memberikan penjelasan kepada kita bahwa setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa, bahwa manusia kecenderungannya melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu tercatat dalam Kejadian pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-5. Kejadian pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-5. Di situ dijelaskan tentang kecenderungan hati manusia itu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kalau dikatakan bahwa kecenderungan manusia itu berbuahkan kejahatan, berarti di sini menjelaskan kepada kita bahwa sebenarnya berbuat baik, membuahkan hal-hal yang baik, membuahkan perbuatan-perbuatan yang baik, itu tidak mudah. Karena dalam diri manusia ada yang disebut dengan kecenderungan melakukan perbuatan kejahatan. Maka daripada itu, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian,
Kita butuh akan kekuatan kuasa Allah. Kita butuh akan kemampuan Allah supaya yang dulunya kecenderungan berbuahkan kejahatan, berubah dalam hidup manusia kecenderungannya berbuahkan hal yang baik, karena itulah yang diinginkan Tuhan atas kehidupan kita. Mengapa buah disebut berbuahkan baik, dan sifat dari buah yang baik itu sifatnya tetap? Itu seperti yang dikatakan dalam Injil Yohanes 15 ayatnya yang ke-16 yang merupakan ayat pokok kita. Kenapa disebut bahwa buah itu tetap? Buah yang baik itu sifatnya tetap. Saya melihatnya di dalam Alkitab, Wahyu pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-13. Wahyu 14 ayatnya yang ke-13, biasanya ayat ini sering dibacakan di rumah-rumah duka. Saya bacakan untuk Bapak Ibu semuanya. Dan aku mendengar suara dari sorga, berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi ternyata perbuatan baik kita di dalam dunia ini yang muncul dari kehidupan kita itu ketika kita mati tidak selesai. Namun Alkitab memberikan penjelasan bahwa perbuatan baik, buah-buah kebaikan yang kita buktikan dalam kehidupan kita sehari-hari itu menyertai kita dalam kekekalan. Allah sungguh sangat memperhatikan dan memperhitungkan segala perbuatan baik, buah-buah yang baik dari kehidupan kita. Ini merupakan berita yang sungguh luar biasa buat kita. Maka daripada itu, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, jangan miskin berbuat baik. Berlomba-lombalah melakukan kebaikan. Ketika kita berada dalam situasi yang tidak menguntungkan buat kita, teruslah berbuat baik. Ketika kita diberlakukan atau kita direndahkan, berbuatlah baik dengan kesabaran. Ketika kita diberlakukan tidak adil, berbuatlah baik dengan menunjukkan kasih pengampunan kita kepada mereka. Karena perbuatan baik itu diperhitungkan oleh Allah. Ini luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita semua dipilih oleh Allah. Kita semua telah dipilih oleh Allah. Ditetapkan untuk menghasilkan buah. Buah-buah petobat dan buah-buah perbuatan baik. Haleluya. Tuhan tolong kita semuanya. Nah, kemudian bagaimana cara kita sehingga kita bisa pergi dan menghasilkan buah? Bagaimana caranya? Kira-kira ini merupakan kelengkapan yang kita perlukan supaya ketika kita pergi dan menghasilkan buah, benar-benar tujuan kita itu tercapai. Maka Alkitab memberikan penjelasan kepada kita dan ingin saya bagikan untuk Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Pastikan, yang pertama adalah pastikan kita tinggal dalam Kristus. Pastikan hidup kita, diri kita tinggal dalam Kristus. Injil Yohanes 15 ayatnya yang keempat. Injil Yohanes 15 ayatnya yang keempat, di sini dikatakan, tinggallah di dalam aku, dalam Yesus, dan aku di dalam kamu. Jadi kita di dalam Yesus, Yesus di dalam kita.
Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, Alkitab ajarkan kepada kita bahwa kita harus tinggal di dalam Kristus supaya kita bisa berbuah. Dari hidup kita melahirkan petobat-petobat baru, dari hidup kita memunculkan perbuatan-perbuatan baik. Dan perbuatan-perbuatan baik itu sebenarnya memberkati mereka-mereka yang ada di sekitar kita. Haleluya. Jadi kita dikatakan tinggal dalam Kristus. Nah, bagaimana orang bisa tinggal di dalam Kristus? Haleluya. Bisa tinggal di dalam Kristus. Maka Injil Yohanes 15 juga mengajarkan kepada kita. Di sini dikatakan 15 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-12. Nasihat praktis untuk kita bisa tinggal di dalam Kristus sehingga kita bisa berbuah. Ayat yang ke-9 dikatakan begini. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, Yesus nasihatkan kepada kita bahwa untuk bisa tinggal di dalam Kristus, maka kita harus menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintah Kristus. Jadi sederhana perintah-perintah Kristus. Injil Yohanes memberikan pengajaran bahwa perintah-perintahnya itu tidak berat, ringan. Gitu. Tidak berat alias ringan. Tidak sulit alias mudah. Kita melakukan perintah-perintah Kristus sehingga kita tetap ada di dalam Kristus. Ayatnya yang ke-11, apa perintah itu sehingga kita tetap di dalam Kristus? Ayatnya yang ke-11 di sini dikatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, satu hal atau nasihat praktis untuk kita supaya kita orang-orang yang percaya bisa tinggal di dalam Kristus dan kita bisa menghasilkan buah, yaitu kita harus melakukan perintah Allah dengan mengasihi. Dengan saling mengasihi. Dengan saling mengasihi. Rasanya saya tidak perlu menjelaskan secara detail bagaimana kita bisa disebut sebagai orang yang mengasihi sesama. Dan kita dipandang dalam interaksi kita saling mengasihi. Tidak usah. Kita sudah mengerti akan hal itu. Yang pasti Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, marilah kita saling mengasihi. Orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, suami terhadap istri, istri terhadap suami. Hamba Tuhan terhadap jemaat Tuhan terhadap hamba Tuhan. Mereka-mereka yang ada di sekitar kita, butuh kasih kita. Marilah kita mengasihi. Karena dengan cara itu kita ada di dalam Kristus Yesus. Hal yang lain, bagaimana cara kita sehingga kita bisa menghasilkan buah? Saya sebutkan tadi bahwa kita tinggal di dalam Kristus. Hal yang kedua, kalau saya pelajari, pastikan bahwa Roh Kudus tinggal dalam kita. Pastikan Roh Kudus tinggal dalam kita. Beberapa waktu yang lalu saya pernah sampaikan bahwa tidak ada orang yang percaya kepada Kristus kalau tidak ada pekerjaan Roh.
orang bisa percaya kepada Kristus, ini bukan hanya kemampuan olah pikir kita memutuskan untuk menerima Kristus, sehingga kita menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Namun kalau kita pelajari di dalam Alkitab, itu merupakan pekerjaan Allah atas hidup kita, pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus mengajari, Roh Kudus mengingatkan, Roh Kudus menginsafkan, sehingga kita bisa mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi, dalam kehidupan seseorang, Roh Kudus ada. Dalam kehidupan orang percaya, Roh Kudus ada dalam kehidupan yang percaya itu. Namun, hal yang lain coba kita lihat di dalam Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-17. Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-17 di situ dikatakan, dan meminta kepada Allah kita, Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Jadi kita minta supaya Roh Kudus atas hidup kita memenuhi kita dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kita bisa mengenal Allah dengan benar. Kenapa roh hikmat dan wahyu ini kita perlukan? Maka saya mau kembali di Kolose pasal 1 ayat 9 dan 10. Kolose pasal 1 ayat 9 dan 10 di situ dijelaskan begini. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti berdoa untuk kamu. Rasul Paulus berdoa untuk jemaat Kolose. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Supaya menerima hikmat dan pengertian yang benar. Ayatnya yang ke-10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bahwa kita memerlukan kuasa Roh Kudus. Roh hikmat itu dapat memenuhi hidup kita. Dengan roh hikmat itu dalam hidup kita, maka salah satu yang muncul dari kehidupan kita itu adalah kita memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Jadi dari hidup kita menghasilkan perbuatan baik. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bagaimana cara kita untuk bisa pergi dan menghasilkan buah? Kita tinggal di dalam Kristus. Hal yang kedua adalah kita meluaskan Roh Kudus bekerja atas hidup kita, dan Roh Kudus mengaruniakan roh hikmat atas hidup kita. Dengan roh hikmat ini, maka dalam diri kita muncul atau lahir atau membuahkan perbuatan-perbuatan baik. Bagaimana melogikakannya? Saya sampaikan seperti ini Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Ketika kita percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada roh Allah dalam kehidupan kita, dan roh Allah hadir dalam hidup kita, dan Dia meletakkan, menaruh Tauratnya, firman-Nya di dalam batin kita. Jadi Dia menuliskan Taurat Tuhan, Dia menuliskan firman Allah di dalam loh hati kita, sehingga kita dapat mengerti hal yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ketika kita mengerti hal yang baik, yang berkenan kepada Allah, tinggal bagaimana kita mengambil keputusan untuk melakukannya. Pada saat kita melakukannya, itulah buah perbuatan baik itu. Artinya kita sedang memberkati orang yang ada di sekitar kita. Yeremia 31 ayat 33 dan 2 Korintus 3 ayat 2 sampai ayatnya yang ketiga. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, ketika kita berbuahkan
Petobat-petobat baru lewat pelayanan penginjilan mengkisahkan tentang Kristus. Ketika kita berbuahkan perbuatan baik karena Roh Kudus ada dalam hidup kita, maka ada berkat Tuhan yang Alkitab janjikan atas hidup kita, yang Yesus sampaikan. Dan saya mau mengulangnya, saya ingin membacanya. Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-16, ini merupakan ayat pokok kita. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya, ini berkatnya, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Haleluya, ini berkat Tuhan atas hidup kita. Bahwa Allah mengadakan apa yang kita pintakan, apa yang kita pohonkan di hadapan Tuhan. Dia menolong kita dan menjawab setiap doa-doa kita. Haleluya. Dari sini pelajaran sungguh berharga bagi kita. Agar doa-doa kita dijawab. Coba perhatikan cara hidup kita. Apakah kita hidup melakukan perintah Allah atau tidak? Ketika kita melakukan perintah Allah, berkat Allah tersedia bagi kita. Pergi dan hasilkan buah. Amin. Puji Tuhan, mari jemaat Tuhan, kita berdiri semuanya. Kita menyembah Tuhan setelah kita dengar akan kebenaran firman Tuhan. Kita yang dipilih oleh Tuhan, ditetapkan untuk menghasilkan buah. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan, kita pujikan pujian. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi ku dapat berikan, ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Turut kehendak. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia
bersyukur kepadamu Tuhan. Keterpilihan kami itu oleh kasih karunia-Mu ya Tuhan. Bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari proses penyempurnaan kami. Haleluya Tuhan. Kami mau dibentuk untuk dapat menjadi serupa dengan Kristus. Haleluya. Kami semua dipanggil, dibenarkan, dan kami yakini kami dimuliakan nanti. Mengambil bagian dalam kodrat ilahi seperti Allah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memilih kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menetapkan kami untuk berbuah. Kami mau berbuah dengan sukacita daripada-Mu. Kami mau berbuah dalam pelayanan kami. Dan kami tahu tidak sia-sia ya Tuhan. Haleluya. Buah kami tetap dan kekal. Haleluya Tuhan. Kau mau hidup turut kehendak Engkau Tuhan. Pergi dan menghasilkan buah. Ini kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Melayani lebih sungguh.
Bapa kami di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami umat-Mu ya Tuhan, bersyukur kepada Engkau. Kami bersukacita di hadapan Engkau, karena Engkaulah yang telah memilih kami ya Tuhan. Luar biasa, ini merupakan anugerah Tuhan yang sempurna atas hidup kami. Engkau meletakkan bagi kami, menetapkan bagi kami untuk pergi dan berbuah ya Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk tugas dan tanggung jawab ini ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa ketika kami melaksanakannya, kami tidak sendiri. Ada Kristus bersama-sama dengan kami. Ada Roh Kudus yang menyertai kami, yang tinggal diam dalam hidup kami. Roh Kudus inilah yang memberikan kekuatan kuasa bagi kami, sehingga apa yang kami lakukan benar-benar dapat menghasilkan buah yang baik, yang memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau Bapa, karena Engkau menetapkan kami untuk dapat menghasilkan buah. Dan ketika kami melakukannya ya Tuhan, kami mendapatkan upah yang mulia, yang berasal daripada-Mu ya Tuhan. Pada akhirnya kami akan dimuliakan. Kami akan mengambil bagian dalam kodrat ilahi, menjadi seperti Engkau, segambar dengan Yesus Kristus, Allah yang luar biasa. Tolong bantu kami ya Tuhan, untuk setiap saat, setiap waktu, kami tetap berserah kepada Engkau. Tolong bantu kami ya Tuhan, untuk kami dengan penuh sukacita melakukan akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, meteraikanlah kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Kami berdoa kepada Engkau ya Tuhan, untuk umat Tuhan, sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, yang mengikuti ibadah daring ini. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong berkati kehidupan mereka. Usaha mereka, pelayanan mereka, kesaksian mereka, pendidikan mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong berkati. Kalau mereka sedang menghadapi permasalahan hidup, Tuhan tolong hadir selesaikan permasalahan hidup mereka. Kalau mungkin mereka sedang menanggung beban berat ya Tuhan, hadir dalam hidup mereka. Sehingga mereka dapat memikul beban mereka ya Tuhan, dan mereka dapat merasakan enak dan tenang. Karena Allah Yesus turut membantu mereka ya Tuhan. Kalau mereka dalam keadaan sakit, dalam nama Yesus, pulihkan dan sembuhkan mereka ya Tuhan. Terima kasih banyak, Engkau sungguh luar biasa. Pasti Engkau mengadakan hal-hal yang baik, hal-hal yang indah dalam jemaat Tuhan yang ada di Kekraso ini, Ketapang, Kramat, dan Neosoho. Kami percaya Allah memberkati gembala sidang. Kami percaya Allah memberkati wagem kami ya Tuhan. Kami percaya Allah memberkati jemaat Tuhan. Kami percaya Allah memberkati segala sesuatu yang kami lakukan. Terpujilah Engkau Allah yang luar biasa. Doa kami kepadamu ya Tuhan. Tuhan tolong berkati ya Tuhan untuk kota dan bangsa ini. Pemerintah kami dalam usaha-usaha mensejahterakan kota dan bangsa ini. Tuhan tolong beri hikmat akal budi. Terima kasih banyak Bapa yang baik untuk hal yang luar biasa yang Allah sudah percayakan dalam ibadah daring ini. Dan akhirnya saudara-saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menjadi bagian kita mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang pada kali yang kedua. Kita terima berkat ini dan kita akhiri ibadah daring ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.